Anggota kelompok Ahmad Subarja, Berliana Kikomulan Ayu, Duhita Hayu Magani, Maharani Kartika Putri, Neneng Lia Anjani, Oriza Satifah, Sulaiha Amira. Peradaban Mesopotamia dimulai sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Sebuah tanah subur di antara dua sungai besar, yaitu Tigris dan Efrat, berdirilah salah satu peradaban tertua di muka bumi, yaitu Mesopotamia. Nama ini berasal dari bahasa Yunani. Meso berarti tengah, Potamos berarti sungai. Digabungkan dari dua kata itu, Mesopotamia yang berarti tanah di antara dua sungai. Di wilayah yang kini dikenal sebagai Irak modern, manusia membentuk komunitas pertama, mengenal irigasi, pertanian, dan pemerintahan kota. Jadi, inilah awal dari peradaban Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia dimulai dengan munculnya bangsa Sumeria. Mereka mendirikan kota-kota maju seperti Uruk, Ur, Lagas, dan Eridu. Di pusat kota berdiri zigurat, bangunan kuil menjulang tinggi tempat manusia memuja dewa-dewa. Sumeria juga menciptakan sistem kalender, roda, dan catatan ekonomi tertulis. Yang paling revolusioner, mereka menciptakan sistem tulisan pertama di dunia, cuneiform atau huruf paku. Tulisan cuneiform diukir pada lempeng tanah liat menggunakan pena khusus. Melalui tulisan ini, mereka mencatat perdagangan, hukum, cerita rakyat, hingga doa dan mitologi. Bayangkan, dari tulisan ini, kita mengenal kisah Gilgamesh, legenda epik tertua dalam sejarah. Cerita tentang pencarian keabadian dan makna hidup, jauh sebelum kisah-kisah suci lain ditulis. Setelah Sumeria, Mesopotamia terus berkembang. Muncul bangsa Akkadia yang menyatukan wilayah di bawah Raja Sargon Agung, mendirikan kekaisaran pertama dalam sejarah manusia. Lalu, muncul bangsa Babilonia yang dibagi menjadi dua, yaitu Babilonia Lama dan Babilonia Baru. Puncak kejayaan Babilonia dicapai di bawah pimpinan Raja Hammurabi. Ia menciptakan sistem hukum tertulis yang terkenal, yaitu Hukum Hammurabi. Hukum ini diukir di atas batu hitam dan diletakkan di tempat umum. Prinsipnya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, keadilan dan juga kekerasan. Namun, kejayaan Babilonia mencapai puncaknya di bawah Raja Nebukadnezar II. Ia membangun kembali kota Babilonia menjadi kota terindah dan termegah di dunia kuno. Di sana, ia dikisahkan membangun Taman Gantung Babilonia, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Taman yang menjulang tinggi, dengan teras-teras yang ditanami pohon dan bunga dari berbagai penjuru, sebuah oasis buatan di tengah gurun. Dan Menara Babel yang legendaris, sebuah menara yang konon dibangun untuk mencapai langit. Mesopotamia juga menyaksikan kejayaan bangsa Asyur, para penakluk dari utara. Mereka mengembangkan militer kuat, senjata dari besi, dan taktik perang yang brutal. Mereka membangun kota besar Niniwe, serta perpustakaan kerajaan yang menyimpan ribuan lempeng tanah liat. Dari sinilah banyak pahlawan kuno berhasil diselamatkan hingga masa kini. Mesopotamia bukan hanya tempat kekuasaan, tapi juga tempat ilmu berkembangnya matematika, astronomi, pertanian, hukum, dan arsitektur. Namun seiringnya waktu, sungai-sungai mulai bergeser. Perubahan iklim, perang antara kerajaan, dan serangan dari luar melemahkan Mesopotamia. Peradaban demi peradaban bangkit dan runtuh. Bangsa Persia akhirnya menguasai wilayah ini. Yang tersisa hanyalah reruntuhan kota, batu guzurat, dan lempengan tanah liat yang sunyi. Namun warisan mereka tidak pernah hilang. Dari Mesopotamia, kita belajar bagaimana manusia pertama kali hidup dalam komunitas yang kompleks. Mereka menulis, menghitung, berdoa, membuat hukum, dan bermimpi. Peradaban ini adalah pondasi dari dunia modern, dari cara kita menghitung waktu, menulis, membangun, hingga berpikir tentang keadilan.
Mesopotamia mengingatkan kita bahwa akar kemajuan manusia dimulai dari tanah lumpur di antara dua sungai. Disinilah peradaban manusia lahir.